Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah keris yang memiliki kondisi yang masa lalunya kurang terawat. Seperti ini untuk rajingan warangkanya. Dia tergolong ke dalam kategori warangka terusan, di mana tidak ada pendok pada bagian gandarnya. Jadi dia langsungan dari pelok lalu juga gandar tanpa adanya tambahan pendok. Untuk dedernya terlebih dahulu, deder dia masuk ke dalam bentuk atau model dari Naroda Kondo yang biasanya itu disematkan di warangka dengan model sandang malaikat. Jadi jika ada warangka sandang malaikat, biasanya handle-nya akan berbentuk dengan Naroda Kondo. Tapi yang berbeda dari settingan warangka ini adalah warangka dengan model ladrang Jawa Timuran. Warangka ladrang Jawa Timuran dengan bahan kayu timoho. Mulai dari deder tadi juga timoho, lalu pelokan juga timoho, serta gandarnya juga timoho. Ini bukan iras, karena terlihat jelas pada bagian pelokan dan gandar ada sambungannya, terlihat sangat jelas. Dari serat juga putus, ada sambungannya, seperti itu. Dan tadi kelewat untuk mendaknya dia menggunakan motif widengan dengan bahan dasar cor yang biasanya itu bahannya kuningan ya. Jadi modelnya model cetak bentuk jadi, cetak bentuk jadi, yang diberi pelapis warna perak. Oke. Seperti itu untuk sandangannya. Saatnya kita masuk ke dalam isi dari warangkanya. Jika tadi saya mengatakan bahwa kita akan membahas keris dengan kondisi yang pada masa lalunya itu kurang terawat. Jadi sebenarnya jika kita melihat dari terapan pamor pada bila ini dulunya itu keris yang bisa dikategorikan sebagai kelas menengah ke atas ya. Karena kerisnya keris brojol dan juga pamornya. Pamor ini bukan pamor sembarangan, pamor dengan model atau bentuk dari pergabungan antara adek wengkon dan juga lar gangsir. Jadi pada bagian tengah pamornya ini ada adek, dan juga pada bagian sampingnya itu adalah wengkon. Jadi ini jika kita jabarkan sendiri-sendiri ya bentuk pamornya ya, ini adek, wengkon, dan pada bagian tengah yang isiannya ini pamor miring masuk ke dalam lar gangsir. Tapi karena ini adalah satu kesatuan, dan setelah saya mencari literasi yang ada di buku pamor dengan model seperti ini atau dengan gambaran seperti ini itu disebutnya dengan pamor ron pakis. Nah, pamornya sendiri sudah jarang kita dengar nih, pamor ron pakis. Biasa yang kita dengar adalah pamor miring itu ya lar gangsir, terus kanggeng kanyut, singkir, terus blarak, ron genderu. Nah itu, ini adalah ron pakis dengan penjabaran bentuk seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Seperti itu.
Dan yang menjadi hal yang sangat disayangkan adalah mungkin pada zaman dahulu itu keris ini tidak terawat, sehingga membuat pamor yang nempel pada bagian bawah sor-soran, pada bagian tengah bilah ke bawah ini rontok. Pada bagian wajetan wajar lah kalau rontok, karena tidak terlalu tebal pada biasanya. Jika ada pamor yang pada bagian wajetan itu biasanya tidak terlalu tebal. Nah, ini yang sangat terlihat jelas, dia rontok. Sebaliknya juga sama, sebaliknya pun demikian. Pada bagian belakang, terus pada bagian sor-soran terlihat banyak pamor yang rontok. Nah, rontok ini bisa menjadi indikasi bahwa keris dahulunya entah itu perawatannya salah, atau memang tidak ada yang bisa merawat, atau memang terlupakan kerisnya. Jadi kondisi kotor, kondisi karatan, terus tuh menaun bertahun-tahun tidak dibersihkan. Dan di saat dibersihkan maka terjadilah korosi pada bagian bilahnya yang membuat pamornya rontok. Seperti itu. Karena jika kita lihat dengan seksama, guratan pamor masih terlihat. Guratan pamornya masih terlihat. Jadi tekstur daripada pamor, nah ini masih terlihat, ini ada teksturnya ini. Begitu. Dan juga yang menjadi, saya yakin bahwa ini dahulu adalah keris yang bisa dikategorikan keris menengah ke atas adalah gonjonya. Yang sama-sama kita tahu pembuatan gonjo itu salah satu hal yang terumit. Nah, pada bagian gonjo, pamor masih terlihat jelas dan utuh dari depan sampai belakang. Dan tidak lupa juga pada bagian sebaliknya. Ditambah jika kita lihat pada bagian wungungan, ini juga masih, nah, muncul pamornya. Pamor miring yang utuh yang berada di gonjo. Jadi untuk pamor tadi masuk ke dalam pamor ron pakis, serta untuk dapur dia masuk ke dalam dapur brojol, dan tangguhnya ini masuk ke tangguh Tuban Mojopahit. Begitu. Ini akan saya coba ukur untuk panjangnya. Untuk panjang dia berada di 37 cm dari gonjo sampai dengan ujung bilah, dan gonjonya dia memiliki panjang di 7,6 cm, termasuk ke dalam kategori normal. Pesi, nah ini kondisi pesinya masih utuh, korosi normal, belum gantian, belum sambungan, masih kondisi pesi orisinilnya. Untuk panjang dia berada di 8 cm, masih tergolong cukup panjang. Oke, saya rapikan terlebih dahulu. Setelah ini akan coba saya beri minyak. Kita akan lihat kondisi material besinya serta pamornya di saat kondisi bilahnya basah. Oke, saya olesi minyak terlebih dahulu. Ya, seperti ini kondisi di saat bilahnya basah.
pada bagian sororan, pamor lebih muncul, serta gradasi besinya juga terlihat, ada semburat warna kehijauan. Untuk keris ini, keris brojol pamor ron pakis tangguh depan Mojopahit, saya maharkan cukup terjangkau ya. Saya buka mahar di 4 juta rupiah. Jadi monggo jika ada yang berminat dengan kerisnya atau ingin bertanya-tanya terlebih dahulu. Untuk detail foto ada di website resmi kami, ada di www.duniakeris.com. Di sana juga ada deskripsi lengkap serta foto detailnya. Banyak pose fotonya di sana. Serta jika ingin melihat keris-keris yang lain atau ingin mencari referensi pilihan keris yang lain juga tersedia di website tersebut. Dan jika ingin mengetahui untuk update lebih lanjutnya seperti apa produk-produk yang diupload di duniakeris.com, bisa kunjungi di sosial media kita, ada di Instagram dan TikTok. Sama untuk username-nya itu di Dunia Keris. Monggo silahkan berkunjung di sana. Dan yang ingin menanyakan mahar serta ada yang berminat dengan salah satu keris yang kami maharkan, bisa hubungi di WhatsApp kami. Akhir kata, saya tutup untuk video kali ini. Semoga bisa bertemu di video selanjutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.